Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu sudah jam 9, selanjutnya saya serahkan ke Pak Sony. Monggo Pak Sony. Ya, terima kasih buat Bu Dati pagi hari ini. Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Tentu sehat semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan buat pagi hari ini, hari yang indah, hari yang cerah. Kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Kita akan percaya 1 jam ke depan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, apa yang Bapak Ibu tadi pagi dapatkan dan perenungan Anda. Dan pagi hari ini kita boleh menyaringkan satu dengan lainnya, biar kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita bersyukur pagi hari ini telah hadir di tengah kita juga penulis langsung itu Bapak Eko Eliarso. Terima kasih buat kesediaan Bapak Eko pagi hari ini. Ya baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan kita akan percaya saat kita datang kepada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan biar Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian, dan kiranya Tuhan, bila melalui acara ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan berkati kami, peserta yang hadir Tuhan dalam Zoom meeting ini, dalam daring ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati Tuhan akan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami coba berdoa Tuhan, di saat kami boleh bersama-sama belajar Tuhan, kami minta hikmat-Mu terus kami Tuhan, biar setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, pagi hari ini Tuhan, sungguh kami boleh menangkap sesuatu dari Engkau Tuhan, sehingga kami berterapkan kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Pak Eko Eliarso Tuhan, yang akan men-sharingkan Tuhan, melalui tulisannya Tuhan, biar ini menjadi berkat, sehingga kami yang mendengar Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengerti Tuhan, apa yang Tuhan inginkan Tuhan kami lakukan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat setiap peralatan yang pakai, baik handphone, laptop, baik sinyal listrik Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan, 1 jam bersama renungan harian ke depan ini Tuhan, semua boleh berjalan lancar, semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan siapkan hati kami, dan kami siap untuk lebih lagi dalam memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan, biar melalui pujian ini menjadi doa kita bersama pagi hari ini, biar hati kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Allah peduli, kita akan percaya bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita, Dia peduli dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, dan melalui pujian ini, sungguh hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan
di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bila pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari firman Tuhan, juga melalui bacaan kita renungan harian pagi hari ini, ya melalui firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan harian pagi hari ini, dan kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mempersiapkan dan menyimaknya. Kita akan bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amsal pasal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Renungan hari ini berjudul Memanusiakan si lemah. Amsal pasal 14 ayat 31 mengingatkan bahwa kaum lemah, yaitu orang-orang miskin, sakit, tertindas, terpinggirkan, dan lain-lain, adalah fokus keprihatinan Tuhan, sehingga sikap kita terhadap mereka Tuhan perhitungkan sebagai sikap kita kepada Tuhan sendiri, menghina Sang Pencipta atau memuliakannya. Semua bentuk penindasan terhadap kaum lemah adalah tindakan yang tidak memanusiakan kaum lemah, dan itu adalah tindakan menghina Sang Pencipta. Memang, tidak sedikit orang yang dengan tulus mengasihi kaum lemah. Para budiman ini melihat si lemah sebagai sesama yang rindu dikasihi dan sungguh berupaya untuk menolong si lemah. Namun, tidak sedikit juga orang yang melihat kaum lemah sebagai bukan sesama, sebagai bukan manusia, melainkan sebagai peluang untuk dimanfaatkan, lahan untuk dieksploitasi,
alat untuk dikorbankan demi keinginan. Praktik human trafficking, memeras para pekerja migran, mengabaikan hak kaum marginal, mempermainkan harga sembako adalah sedikit contoh dari itu. Memang, ketika si lemah dipandang sebagai alat untuk meraih keinginan, mereka dianggap bukan manusia, diperlakukan bagai bukan manusia, hingga mereka seakan menjadi bukan manusia. Namun, ketika si lemah dilihat sebagai sesama yang rindu dicintai, sikap kepada si lemah menjadi manusiawi, penuh hormat dan cinta. Ketika si lemah dimanusiakan, diperlakukan manusiawi, mereka mengalami menjadi benar-benar manusia. Amsal pasal 14 ayat 31 mengajak kita untuk tulus menghormati dan mengasihi kaum lemah, memperlakukan mereka secara manusiawi, memanusiakan mereka. Ketika si lemah dimanusiakan, diperlakukan manusiawi, mereka mengalami menjadi benar-benar manusia. Ya, pagi hari ini sangat menarik ya kalau kita bersama-sama dari pagi merenungkan dari bacaan kita, bahkan tema renungan harian pagi hari ini Senin tanggal 20 Juni 2022 yaitu memanusiakan si lemah. Dan kita yakin dan percaya di saat kita membaca firman Tuhan, juga merenungkan, juga apa yang ditulis oleh penulis, pasti banyak hal yang kita ingin dapatkan. Dan pagi hari ini telah hadir bersama kita penulis secara langsung tuh Bapak Eko Eliarso. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Ya, moodnya belum dia nemuin Pak. Maaf Pak. Ya. Ya. Dan kita akan percaya pagi hari ini kita akan mendapat satu banyak hal apa yang pagi hari ini nanti Bapak Eko Eliarso selaku penulis akan men-sharingkan latar belakang dari tulisan beliau pagi hari ini, dan mari kita simak dengan seksama. Kami persilakan Bapak Eko Eliarso. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sony. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Semoga semua sehat. Menurut hemat saya pada hari-hari ini, terutama sejak pandemi itu menimpa seluruh bumi, kata sehat itu menjadi kata yang amat bermakna untuk kita. Jadi kalau kita ditanya, apakah Anda sehat? Rasanya pertanyaan itu sudah menyentuh bagian yang sangat penting dari hidup kita. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 31 tadi dituliskan firman Tuhan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saya ingin mengawali pembicaraan pagi ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu pernah menonton film Mississippi Burning? Mississippi Burning. Ada yang menonton? Itu film lama. Film lama yang mengambil latar belakang Amerika Serikat zaman dulu ketika negeri yang hebat itu masih amat sangat dihantui oleh rasialisme. Ketika orang-orang kulit hitam di sana menjadi atau dijadikan warga negara kelas 2. Mereka dijadikan budak, mereka kalaupun bukan menjadi budak, mereka menjadi warga negara yang haknya itu kurang diakui. Saya belum pernah ke sana, Pak Santo dan Bu Lilis pasti lebih tahu. Tetapi dari apa yang saya dengar, dari apa yang saya baca, dari apa yang saya lihat, apa yang dialami oleh orang kulit hitam ini mengerikan. Mereka manusia sebenarnya, tetapi diperlakukan seolah-olah mereka bukan manusia. Orang nonton bioskop, tetapi tidak boleh
orang kulit hitam nonton di gedung yang sama dengan orang kulit putih. Ada gedung bioskop untuk orang kulit putih dan ada yang khusus untuk kulit hitam. Saya tidak tahu berapa banyak. Bahkan di tempat-tempat umum, kamar mandi untuk kulit putih juga berbeda dengan kamar mandi untuk kulit hitam, dan seterusnya. Sangat banyak cerita-cerita pilu seperti itu, dan itu yang digambarkan dengan sangat jelas di dalam Mississippi Burning. Bahkan dalam Mississippi Burning itu diceritakan bagaimana sebuah kelompok yang sangat anti kulit hitam, namanya kelompok Ku Klux Klan, itu melakukan ritual-ritual yang isinya sebetulnya penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap kelompok kulit hitam. Dengan sangat realistis, rasanya begitu. Sehingga film itu memberi kesan yang mengerikan dan sangat memilukan. Mississippi Burning menuturkan bagaimana kejamnya perlakuan kelompok Ku Klux Klan terhadap warga kulit hitam di negeri Paman Sam itu. Jadi kalau kita menonton film itu, menonton Mississippi Burning yang dramatik dan sangat mencekam itu, kita bisa melihat bahwa yang pertama, film itu sebetulnya merupakan salah satu dokumentasi yang memilukan tentang kekejaman manusia terhadap sesamanya. Film itu juga merupakan dokumentasi tentang betapa amat sangat susah payahnya pemerintah Amerika Serikat mencoba mengatasi kelakuan Ku Klux Klan yang kejam itu, dan bagaimana susah payahnya pemerintah di sana itu, masyarakat di sana juga mengatasi rasialisme. Sekaligus, film itu sebetulnya merupakan sebuah warning bahwa tindakan yang kejam terhadap sesama, tindakan yang tidak manusiawi terhadap orang lain, itu sudah lama menghantui bumi dan masih akan terus ada seperti itu. Kita diminta untuk waspada. Nah, pagi ini kita membaca sabda Tuhan berkaitan dengan orang yang lemah. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Kita melihat bahwa amat kentara dengan satu dan lain cara, Alkitab itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memihak kepada orang yang lemah. Apakah orang yang lemah itu lebih baik? Apakah Tuhan memihak kepada si lemah karena mereka itu dosanya lebih sedikit? Oh, sama sekali bukan persoalan yang demikian. Tetapi kalau kita mencoba melihat teks-teks dalam kitab suci, bukan hanya dalam Amsal ini, mengapa Tuhan membela kaum lemah? Tuhan membela kaum lemah karena orang lemah itu, oleh sebab kelemahan mereka sedemikian rupa sehingga tidak mampu membela diri mereka sendiri. Mereka tidak mampu membela kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak mampu membela hak mereka sendiri. Mereka tidak mampu melindungi dan membela hidup mereka sendiri. Itu sebabnya Tuhan membela orang yang lemah. Orang lemah dalam banyak arti. Orang yang menderita itu orang yang lemah. Orang yang miskin juga orang yang lemah. Tapi orang yang lemah itu banyak. Orang yang lemah secara fisik. Mereka yang menyandang disabilitas. Mereka yang sedang menderita sakit. Mereka orang yang lemah. Orang yang lemah secara sosial. Orang-orang yang terpinggirkan. Kelompok minoritas yang agak atau amat sangat terjepit. Mereka-mereka yang disingkirkan dari masyarakat di mana mereka hidup. Dan banyak lagi yang lain. Orang-orang yang lemah ini menjadi keprihatinan Tuhan. Bahkan seperti yang tadi disebutkan, Tuhan menyamakan dirinya dengan mereka yang lemah. Tuhan mengatakan, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia.
kentara sekali. Apa yang kita lakukan kepada orang yang lemah itu, siapapun mereka, oleh Tuhan diperhitungkan sebagai perlakuan kita kepada Tuhan sendiri. Kalau kita bersikap baik kepada mereka, membela orang lemah, membantu orang lemah, melindungi orang lemah, menjaga orang lemah, mendukung orang lemah, Tuhan akan lihat itu sikap kita kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengabaikan kaum lemah, kita menindas kaum lemah, Tuhan juga akan menganggap itu perlakuan kita kepada Tuhan juga. Nanti di dalam Injil Matius misalnya, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, itu dicantumkan dalam Matius pasal 25. Apapun juga yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling lemah ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan apapun juga yang kamu tidak lakukan untuk saudaraku yang paling lemah ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Perlakuan kita kepada orang lemah diperhitungkan Tuhan sebagai perlakuan dan sikap kita kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi bagaimana sebenarnya kenyataan di sekitar kita? Kalau kita bertanya kepada seseorang, menurut Anda siapa? Sangat mungkin kita akan mendapatkan jawaban yang bermacam-macam sesuai dengan pergumulan orang itu. Jawaban yang baik, jawaban yang indah, jawaban yang menyenangkan, yang tidak pura-pura tetapi sungguh-sungguh lahir dari hati yang jujur dan tulus, pasti ada dan banyak. Misalnya, ada orang yang akan menjawab bahwa mereka adalah sesama kami, itu sesama saya. Kami, mereka dan saya, hidup di bawah matahari yang sama dan bercengkerama di bawah bulan yang sama. Seperti nyanyian itu kan? 'Cause we live under the same sun, 'cause we walk under the same moon. Itu sepotong lagunya yang saya ingat. Ada orang yang merasa bahwa orang lain itu sesama. Mereka dan saya hidup di bawah mentari yang sama dan bercengkerama di bawah bulan yang sama. Ada juga yang menjawab bahwa mereka ini adalah kawan seperjalanan dalam pesiaraan hidup menuju kepada yang hidup. Siapapun mereka, apapun keyakinan mereka, mereka orang-orang yang berjalan menuju kepada Sang Sumber Hidup. Ada lagi yang menjawab dengan kata-kata yang sangat mengesankan bagi saya, oleh karena itu saya kutip di sini. Mereka adalah saudara-saudaraku yang rindu cinta kasihku. Saya ternyak ketika mendengar jawaban seperti itu. Kok ada ya hati yang bisa mengungkapkan seperti itu? Orang lain itu bukan orang lain. Orang lain itu adalah saudara-saudaraku yang rindu cinta kasihku. Luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, karena apa yang saya sebut tadi, orang-orang yang menjawab bahwa sesama adalah mereka yang berjalan di bawah matahari yang sama, bercengkrama di bawah bulan yang sama, mereka kawan seperjalanan dalam pesiaran hidup, mereka adalah orang-orang saudaraku yang rindu cinta kasihku. Mereka mengatakan itu bukan sekadar sebagai lip service, tetapi mereka sungguh melakukan. Kita tahu ada banyak orang yang sungguh berbuat seperti apa yang dikatakan itu. Saya mengenal beberapa orang, saya mengenal secara pribadi orang-orang ini yang bersikap seperti itu. Tetapi saya tentu tidak berani menyebut nama mereka. Selain saya belum minta izin juga rasanya tidak enak. Tapi saya mengganti dengan nama samaran. Ibu Larasati misalnya. Ibu Larasati, ya Larasati itu nama Jawa, padahal orangnya itu orang dari Indonesia Timur.
Ibu Larasati misalnya. Ini orang yang hatinya begitu mudah tersentuh tiap kali dia melihat orang lain yang mengalami hal yang buruk. Hatinya gampang sekali tersentuh. Salah satu yang bisa saya ceritakan misalnya. Satu waktu Ibu Larasati ketemu dengan seorang ibu. Usianya ibu itu kira-kira 50 sekian. Belum sampai 55 saya yakin. Ibu itu menderita tumor. Memang tidak ganas. Tetapi rupanya dia sudah lama menderita tumor itu. Dan dia begitu miskin sehingga dia tidak bisa mengapa-apakan penyakitnya itu. Dia biarkan sampai tumor itu besar sekali. Ketika Ibu Larasati melihat itu, dia mencoba bertanya, kenapa tidak berobat ya? Lalu si sakit sambil meneteskan air mata bilang, ya bagaimana lagi Bu? Ibu Larasati mengambil keputusan. Dia mencoba menghubungi kawan-kawan yang sehati dengan dia. Ketika kawan-kawan itu sudah sepakat, Ibu Larasati datang kepada ibu yang sakit ini, dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit khusus untuk perawatan pasien penderita kanker di Surabaya, pasien rumah sakit onkologi. Setelah diperiksa, akhirnya ibu ini dioperasi. Dan saudara tahu, ketika pemeriksaan berlangsung, kemudian ketika operasi berjalan, ketika pasca operasi ibu ini dirawat di rumah sakit, Ibu Larasati dan teman-temannya setia menunggui atau menengok. Yang saya tahu persis, ketika operasi berjalan, mereka semua menunggu di depan ruang operasi. Operasi selesai, pasien ini dirawat, dan beberapa hari kemudian ketika dia sudah diperbolehkan pulang, Ibu Larasati dan teman-temannya tidak mengizinkan ibu yang sakit ini pulang ke rumahnya. Karena meragukan apakah di sana akan bisa dirawat dengan baik, karena kondisi rumahnya. Jadi Ibu Larasati membawa pasien ini ke rumahnya. Dia undang perawat untuk merawat pasien ini sampai lukanya menjadi sembuh. Baru kemudian diantar pulang. Itu yang dilakukan Ibu Larasati. Ada lagi orang lain, juga seorang wanita. Saya sebut namanya Angel. Saya tidak menemukan nama lain yang lebih baik, karena namanya sendiri sudah indah sekali, tetapi saya ganti saja Angel. Ini orang yang luar biasa. Dia orang yang juga sama dengan Bu Larasati, tidak tahan melihat orang lain itu menderita. Ketika dia mengetahui ada seorang ibu tua yang menderita diabetik, dan mungkin karena terlalu lama berbaring punggungnya itu penuh luka, apa yang dilakukan oleh Angel? Tiap hari dia datang ke rumah ibu yang miskin ini. Dia membawa makanan, dia membawa kebutuhan lain, dan tidak lupa tiap hari Bapak Ibu, tiap hari dia merawat luka si ibu, membersihkan luka-lukanya, borok-borok di punggungnya itu dibersihkan, kemudian diobati, dibalut, nanti dia pulang. Besok pagi dia datang lagi, terus tiap hari dia lakukan itu. Jadi saudara-saudara, rupanya memang ada orang-orang yang berhati begitu indah. Mereka yang menganggap orang lain sungguh-sungguh sebagai sesama yang merindukan cinta kasih. Dan mereka melakukan itu kepada sesama. Saya yakin ada sangat banyak filantropis, orang-orang yang mengasihi sesama, entah lembaga, entah pribadi, yang juga melakukan hal-hal baik seperti itu. Di satu sisi. Di satu sisi. Tapi di sisi lain, di saat yang sama, di bumi yang sama ini, ada banyak orang yang memandang orang lain bukan sebagai sesama. Orang-orang ini memandang orang lain bukan sebagai sesama, melainkan sebagai kesempatan untuk dimanfaatkan. Nah, sekarang ini orang pada butuh masker, pada butuh sanitizer. Jadi sekaranglah waktunya untuk mencari keuntungan dari hal itu. Orang lain membutuhkan, itu kesempatan. Sekarang harga masker dan sanitizer lumayan. Tapi pada waktu pandemi baru mulai, pada saat orang sangat membutuhkan, Bapak Ibu tahu berapa harga masker. Bapak Ibu tahu berapa harga alkohol.
Bapak Ibu tahu berapa harga sanitizer? Justru ketika orang sangat memerlukan, ada orang yang menganggap ini peluang bisnis. Ini peluang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, bagi orang-orang ini, sesama adalah kesempatan untuk dimanfaatkan. Ketika cabai itu langka, mungkin karena musim hujan berkepanjangan, inilah kesempatan untuk menaikkan harganya gila-gilaan. Untunglah saya tidak suka makanan terlalu pedas. Ringkas kata, kita melihat bagaimana orang-orang ini mempunyai pikiran yang begitu kejam terhadap sesamanya. Dan faktanya memang begitu. Dan celaka lagi kalau kita melihat tadi, pikiran kejam itu kemudian mewujud, bukan, ke dalam berbagai tindakan yang sama sekali tidak manusiawi. Pikiran-pikiran kejam itu mewujud dalam berbagai praktik perdagangan manusia. Pikiran itu mewujud ke dalam berbagai praktik perbudakan. Beberapa hari yang lalu saya membaca di bbc.com, di salah satu negara di Afrika itu baru saja ditangani oleh pemerintah di sana sebuah rumah sakit yang dijadikan pabrik bayi. Apa yang terjadi di sana? Orang-orang yang di belakang rumah sakit ini mengundang wanita-wanita yang tak tahu siapa, mereka dikurung di situ, mereka dibuat hamil, dan mereka melahirkan anak-anak, kemudian bayinya dijual. Sekarang sedang ditangani di sana. Tahun 2022, Bapak Ibu, pemerintah di salah satu negara di sana melakukan itu, menangani kasus yang mengerikan itu. Belum lagi pengabaian, pelanggaran hak-hak kaum marginal, memaksa wanita-wanita muda untuk menjadi PSK, bahkan dalam lingkup keluarga kadang-kadang terjadi hal-hal yang tampaknya remeh, tapi sebetulnya mungkin itu wujud dari tindakan yang tidak manusiawi tadi. Dulu ketika saya kuliah di Jogja, saya pernah bertamu di rumah seseorang yang sebetulnya sangat saya hormati. Ketika saya datang ke rumahnya, bertemu di ruang tamu, bicara sebentar, kemudian pembantu, dulu namanya pembantu, sekarang asisten rumah tangga. Pembantu itu datang membawa nampan isinya teh dan juga pisang goreng. Menyenangkan. Tapi yang membuat saya terhenyak adalah apa? Begitu pembantu itu muncul dari pintu masuk ke ruang tamu, dia tidak berjalan dengan kaki berdiri begitu. Dia berjalan dengan jongkok, membawa nampan dengan jongkok. Kemudian ketika sudah dekat dengan meja tamu, tempat kami duduk, dia berdiri dengan lututnya, memberikan gelas-gelas itu di meja tamu, memberikan pisang goreng itu di meja. Saya merasa melongso, Bapak Ibu. Orang itu mengalami seperti itu karena dia miskin. Dia nggak punya pilihan lain. Saya juga orang miskin. Andai kata dulu tidak ada orang yang memberi saya biaya untuk kuliah, saya kira saya akan sama dengan pembantu itu. Jadi hari itu saya merasa, aduh. Dan sampai sekarang perasaan itu kadang-kadang masih menggugah rasanya. Tapi ada yang seperti itu. Di kota-kota besar kadang-kadang kita melihat para pembantu itu menemui tamunya, para asisten rumah tangga itu menemui tamunya bukan di teras rumah, apalagi di dalam. Mereka menemui tamu itu di bawah pohon di depan rumah. Nggak peduli panas terik, nggak peduli hujan gerimis, di bawah pohon itulah menemui tamunya. Mungkin pacarnya, mungkin saudaranya, mungkin kawannya, tapi itu tamu. Dan tuan rumah menyuruh si asisten rumah tangga ini menemui tamunya di bawah pohon. Di teras loh ada kursinya. Kenapa tidak di teras saja? Mereka ini kan manusia. Itulah yang terjadi. Jadi, Bapak Ibu, hal-hal yang mengerikan itu rupanya terjadi di sekitar kita. Orang-orang entah menganggap apa sesamanya itu, tetapi bukan sebagai manusia kayaknya. Jadi apa yang kita lihat dalam kenyataan di atas? Selama si lemah dilihat dan diperlakukan sebagai objek, sebagai alat, sebagai komoditi, sebagai angka, sebagai peluang,
untuk dimanfaatkan, selama itu si lemah sebenarnya dianggap bukan sebagai manusia. Atau kalau mau lebih tajam, sebagai bukan manusia. Tidak tahu sebagai apa, yaitu sebagai alat, sebagai komoditi, sebagai kesempatan untuk dimanfaatkan. Mereka juga kemudian diperlakukan sebagai bukan manusia, sehingga akibatnya mereka ya seakan-akan menjadi bukan manusia. Di satu sisi, ketika si lemah dilihat dan diperlakukan bukan sebagai manusia, mereka menjadi seakan-akan bukan manusia. Tetapi, seperti yang kita lihat pada Ibu Larasati, pada apa yang dilakukan oleh Ibu Angel, ketika si lemah dilihat misalnya sebagai sesama yang rindu untuk dikasihi, sikap dan perlakuan terhadap mereka menjadi sungguh-sungguh manusiawi. Penuh penghormatan, penuh kasih kepada si lemah itu. Dan ketika si lemah dimanusiakan, disambut dan diperlakukan manusiawi, dengan cinta tulus, dengan penuh penghormatan, dengan layak, mereka mengalami menjadi benar-benar manusia. Dan memang itulah poin-poin kita. Ketika kita memperlakukan si lemah secara manusiawi, si lemah menjadi benar-benar manusia. Mungkin lalu ada pertanyaan, apakah sebelum diperlakukan manusiawi, si lemah itu bukan manusia, belum manusia? Ya, persoalannya tentu tidak demikian. Si lemah itu memang manusia, tetapi selama si lemah itu disambut dan diperlakukan sebagai bukan manusia, sebagai alat, sebagai angka, sebagai objek, sebagai komoditi, mereka yang sejatinya adalah benar-benar manusia itu tidak mengalami diri sebagai manusia, melainkan yang mengalami diri sebagai alat, mengalami diri sebagai komoditi, mengalami diri sebagai hal-hal buruk itu. Tetapi baru ketika si lemah disambut dan diperlakukan secara manusiawi, yakni ketika mereka disambut dengan cinta, hingga mereka mengalami bagaimana dicintai, ketika mereka itu disambut dengan penuh hormat, hingga mereka merasakan kehormatan mereka sebagai manusia, ketika mereka disambut dan diperlakukan dengan penuh perhatian, sehingga mereka merasakan dan mengalami bahwa mereka memang punya tempat di antara semua manusia yang lain, baru ketika itulah mereka mengalami bagaimana rasanya menjadi manusia. Dan sekarang kita tahu mengapa Tuhan berfirman, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Karena Tuhan mengajak kita untuk memanusiakan saudara-saudara kita yang lemah itu. Sebab hanya ketika kita memanusiakan mereka, mereka menjadi benar-benar manusia. Ya tentu saja itu aneh, bahkan mengagumkan, sulit diterima dan sulit diterima akal sehat dan sulit dipercaya. Karena apa? Wong Tuhan itu maha kuasa, bisa melakukan segalanya. Ada apa dia minta tolong kita memperlakukan, untuk memanusiakan sesama yang lemah itu? Tuhan bisa melakukannya sendiri kan? Tapi itulah yang terjadi. Entah karena alasan apa, karena alasan yang tidak terselami oleh kita semua, Tuhan memang mengajak dan menugasi kita untuk melakukan itu. Dia mempercayakan tugas besar itu, memanusiakan si lemah kepada kita. Aneh, tapi nyata. Tidak masuk akal, tapi sungguh terjadi. Mengagumkan, tetapi kita memang diundang untuk melakukannya dengan penuh cinta. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saya kembalikan pada Pak Son. Ya, terima kasih Pak Eko Eliarsa. Luar biasa perundungan. Bahkan apa yang Anda sampaikan pagi hari ini sungguh-sungguh menggugah kita. Bahkan banyak hal pasti di antara kita juga mungkin punya pengalaman atau perenungan yang kita dapatkan. Dan mari kami persilakan Bapak Ibu yang pagi hari ini hadir bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Kita bersama-sama berbagi dalam perenungan yang memang begitu luas yang Bapak Eko sudah sampaikan, dan itu sangat-sangat memberkati, dan itu membuat kita saya bergetar ya, apalagi berbicara soal sesama kita ya. Dan ini memang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita agar kita satu dengan lainnya saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling membantu satu dengan lainnya ya, dan sebagainya. Tapi yang menarik, mari Bapak Ibu pagi hari jika Anda pagi hari ini diberkati sungguh-sungguh melalui
bacaan atau renungan harian pada hari ini, dan juga ada punya pengalaman, ingin berbagi, mari kami berikan kesempatan waktu untuk Bapak Ibu yang indah ini untuk boleh bersama-sama berbagi. Silakan Anda boleh langsung raise hand di kolom chat ya, di raise hand, atau Anda juga boleh menulis dalam kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, mari kita berbagi dengan tema yang menarik, dan ini sungguh-sungguh dapat menginspirasi kita sebagai bagaimana kita ingin belajar apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Silakan, Ibu Ive. Dapat sesuatu, Bu, pagi hari ini, Bu? Ingin berbagi? Silakan, Bu Ive. Pagi Pak Sony, pagi Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat sharingnya yang luar biasa dan sangat memberkati ya. Dalam topik ini memanusiakan si lemah ya, tadi dibilang dan siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Topik ini diangkat pasti karena kita lihat ada kecenderungan orang pada umumnya akan lebih menghargai orang kuat ya, dan tidak menghargai atau kurang menghargai orang lemah. Makanya hari ini kita bahas dan sampai diangkat topik ini pasti kecenderungan orang seperti itu pada umumnya. Dan pengalaman memang kadang-kadang hal ini terjadi di segala segi kehidupan, bahkan termasuk di gereja. Di gereja pun ada kecenderungan seperti ini. Contohnya di rapat atau di komunitas itu pendapat dari orang yang kuat lebih sering didengarkan. Itu pengalaman ada seperti itu ya. Kita nggak ngomong gereja siapa gereja, tapi secara umum kadang-kadang orang yang kuat kalau dia berpendapat lebih didengarkan dan lebih dituruti. Kadang seperti itu ya orang kuat, dan khususnya kalau ini kuat secara ekonomi ya, kalau itu kuat secara ekonomi lebih didengarkan. Tapi orang yang lemah secara ekonomi kadang-kadang memberikan usulan, memberikan berapa, kadang-kadang kurang didengarkan. Suka kadang-kadang terjadi seperti itu juga. Maka sehingga kita timbul topik seperti ini. Saya jadi teringat di Yakobus 2 ya. Yakobus 2 itu melengkapi bahwa kita nggak boleh memandang muka. Jadi kita nggak boleh beda-bedain si lemah, si kuat, terus kita bersikap berbeda. Itu nggak boleh, seperti yang tadi Pak Eko bilang. Di Yakobus 2, jangan memandang muka, dikatakan saudara-saudaraku, di Yakobus 2 ayat 1 sampai yang keempat ini. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi nggak boleh pilih-pilih, ini si lemah, si kuat, terus kita beda-bedain, itu nggak boleh. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jadi kalau beda-bedain itu, menurut kitab Yakobus itu jahat dan nggak boleh. Jadi nggak boleh kita tidak menghargai atau tidak memanusiakan si lemah itu. Dan yang terakhir di ayat yang ke-9 dibilang, jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jadi dosa ya Pak ya. Kalau kita memandang muka itu kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu telah melakukan pelanggaran. Jadi kalau kita memandang muka, tidak menaruh belas kasihan, tidak menghargai si lemah, membedakan, itu dosa dan merupakan pelanggaran. Di hari ini kita terima kasih buat renungan dari Pak Eko bahwa kita diingatkan kembali untuk menghargai siapapun itu, termasuk si lemah. Karena memang kalau tidak dihargai sebagai orang lemah itu sangat menyakitkan, ya sangat menyakitkan. Kalau kita orang lemah terus dibedain, aduh yang lebih kuat yang dihargai, itu sangat menyakitkan dan tidak enak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ive. Ya, ini realita Pak Eko ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak lepas, yang pas sampai saat ini masih terjadi. Tapi kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan pagi hari ini kita diingatkan kembali, ya, diingatkan kembali melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, ya, dan apa yang sudah kita dengar bersama-sama, kita diingatkan kembali agar kita benar-benar bisa menghargai ciptaan Tuhan, ya. Karena semua di mata Tuhan itu sangat berharga, ya. Tuhan nggak melihat kita itu
orang kaya, miskin, atau gimana. Di depan Tuhan semua sama. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh boleh menghargai ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Ya, ini menarik sekali. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan sharing pagi hari ini. Ya, masih saya beri kesempatan. Ya, kami persilakan. Sangat indah sekali melalui perenungan pagi hari ini. Begitu banyak hal kita dapatkan. Ya, kami persilakan. Ya, untuk selanjutnya mungkin kami silakan Bu Lilis ingin berbagi. Silakan Bu Lilis. Ya, terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak Eko untuk berkat renungannya yang luar biasa. Dan saya yakin ini bukan cuma memberkati kita, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Mengingatkan saya juga secara pribadi, ya seringkali kita itu membayangkan, memanusiakan atau memperhatikan orang miskin itu harus menunggu sampai kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Padahal sebenarnya bukan itu. Tuhan menghendaki apapun juga yang ada pada kita saat ini, sekecil apapun, Tuhan menghendaki supaya kita mulai melakukannya sekarang juga. Dan itu biarlah terus-menerus menjadi kerinduan kita. Juga saya secara pribadi, Pak Eko, terus-menerus diingatkan karena memang di dalam Alkitab Tuhan sudah mengatakan ya, apa yang kamu perbuat untuk saudaraku yang paling hina ini kamu perbuat untuk aku. Dan berbuat itu sekali lagi bukan berbuat harus sesuatu yang besar, tetapi sekecil apapun kita mulai. Seringkali juga kadang-kadang kita melihat misalnya sedang di kendaraan naik umum, kita dapat tempat duduk dan ada seorang tua yang kemudian naik. Ya, dengan kita memberikan tempat duduk kita itu juga sudah sesuatu yang sangat berarti. Atau kita memberikan kata-kata penghiburan, kita memberikan dukungan, kita memberikan semangat, atau apapun yang seringkali terjadi dan datang kesempatan kepada kita pada saat itu. Ya, tidak usah menunggu sesuatu yang besar. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak Eko, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang ada di sini, dan kiranya kita menjadi saudara-saudara yang saling mendukung untuk kita bisa berbuat sesuatu. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Lilis yang pagi hari ini sudah berbagi pada kita dan mengingatkan kita agar kita juga bisa memperhatikan sesama kita. Ya, sangat menarik sekali. Dan tanpa terasa Bapak Ibu, 1 jam kita ke depan sudah terlewati bersama-sama. Dan saya kira percaya begitu banyak Bapak Ibu ingin menyaringkan sesuatu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa bersama kami setelah acara ini. Dan mari kita bersama-sama seperti Pak Eko tadi katakan, di mana kita akan bisa menghargai satu dengan lainnya. Sebab kita sama-sama ciptaan Allah yang luar biasa dan Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih buat Pak Eko pagi hari ini sudah berbagi kepada kami semuanya, dan kiranya Tuhan memberkati Pak Eko Eliarso. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang Bapak yang telah hadir bersama pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama mengakhiri acara ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang Bapak Ibu akan dipimpin oleh Ibu Dika. Dan setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk firman dan renungan harian yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang semakin mengingatkan kami untuk melayani sesama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama ya Bapa. Tidak perlu menunggu kami mampu, tapi apa yang bisa kami lakukan saat ini boleh kami lakukan dengan segera ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
firman pagi hari ini juga semakin membuat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan dan ingin selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan kali ini Tuhan kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, juga untuk negara-negara di seluruh dunia yang mana semua sedang mengalami peristiwa yang sama ya Tuhan, yaitu COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati para pemimpin bangsa, mulai dari jajaran tertinggi hingga yang terendah. Engkau berikan kekuatan dan hikmat untuk memimpin bangsa terkait dengan adanya COVID yang kembali melanda tanah air, juga dengan berbagai bencana alam yang melanda karena cuaca yang tidak menentu saat ini Tuhan, sehingga sangat berpengaruh pada kesehatan kami semua, ekonomi dan juga sektor lainnya. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami, memberikan kami kekuatan dan keteguhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa ini seluruhnya kami haturkan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk program 1 jam bersama renungan harian yang pada saat ini sudah Tuhan berikan kelancaran. Mengucap syukur atas hal itu Tuhan. Kiranya acara ini boleh menjadi berkat untuk semua yang mengikutinya Tuhan. Juga untuk acara-acara 1 jam bersama renungan harian yang di hari-hari berikutnya akan dilaksanakan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan memberikan kelancarannya Tuhan. Bapa, mengingat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami mengingat untuk Bapak Heru yang saat ini sedang kontrol kesehatan di rumah sakit di Surabaya. Kiranya Tuhan boleh memberkati perjalanannya bersama dengan Ibu ya Bapak. Tuhan boleh pakai segala perawatan dan obat-obatan sebagai sarana pemulihan bagi Bapak Heru. Dan juga untuk Ibu Heru, kiranya Engkau berikan kekuatan dalam merawat Bapak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan boleh dengar, Tuhan boleh turut campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, doa ini tidak sempurna Tuhan, kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak di sorga, di mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Engkau boleh memakai hamba-Mu, Pak Eko Eliarso, untuk memandu kami. Dan sungguh firman-Mu itu hidup, boleh terus menolong kami, membersihkan hati dan pikiran kami, supaya kami dan hidup kami boleh sejalan dengan firman-Mu. Biar Engkau menolong kami, supaya kami boleh dipakai oleh Kristus menjadi saksi-saksi Kristus. Berkati setiap kami yang ikut dalam waktu teduh bersama ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu turun atas kami semuanya. Dan biarlah kami sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan boleh menjadi berkat karena Kristus Yesus Putra-Mu, dan biarlah di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus menyertai hidup kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Terima kasih Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan buat hari ini, hari yang indah. Kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian, dan ini menjadi doa kita bersama. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Saya akan percaya semua ini karena anugerah Tuhan. Kita boleh bersama-sama mendengarkan perenungan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renung harian. Tanpa terasa 1 jam telah berakhir. Kita yakin dan percaya apa yang kita dapatkan pagi hari ini sungguh menggugah kita, ya, bahkan menguatkan iman kita dan kita peduli sesama kita. Terima kasih sekali lagi dan selamat bekerja, selamat melayani, bersama beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya dan kami mundur diri. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.